Saya all in di koin metaverse ini. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat hari Minggu, selamat weekend. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya akan membawakan salah satu topik yang cukup menarik, yaitu adalah saya menemukan salah satu koin metaverse yang menurut saya sangat bagus sekali dan potensi untuk naik cukup banyak ya kawan-kawan pada beberapa bulan ke depan. Dan koin ini merupakan koin metaverse, jadi saya memilih koin metaverse karena menurut saya metaverse masih akan hangat hingga beberapa tahun ke depannya. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk dalam videonya. Pertama kita lihat sini Bitcoin Dominance. Kita lihat kawan-kawan bahwa altcoin dominance menyentuh titik sekitar 40. Ini merupakan support yang sangat kuat sekali untuk Bitcoin Dominance. Jadi menurut saya ini merupakan penentuan apakah ini merupakan alt season ataupun Bitcoin akan mendominasi kembali ya. Jika ini break ke bawah, tentunya kita akan mengalami yang namanya alt season besar-besaran. Habis itu pesta kripto akan berhenti ya. Tapi jika Bitcoin bounce, ada kemungkinan Bitcoin untuk naik untuk beberapa saat, baru kemungkinan nanti akan ada yang namanya altcoin season ya. Oke, sekarang kita melihat chart dari Bitcoin itu sendiri. Sekarang Bitcoin sedang berada di resisten. Kita lihat sini sebagai support, sebagai resisten yang cukup lama di sini kawan-kawan, titik 49.000 hingga titik 50.000. Dan sekarang Bitcoin juga menyentuh titik yang sama, titik resisten yang cukup kuat ya kawan-kawan. Kita lihat apakah Bitcoin dapat break atau tidak. Jika tidak, ada kemungkinan Bitcoin untuk turun lebih dalam lagi ya. Nah, di sini juga saya menemukan salah satu resisten yang terkuat untuk Bitcoin adalah di sekitar 51.000 hingga 52.000 ya. Mengapa? Karena kita lihat sini, ini merupakan pola bullish yang bernama falling wedge, tetapi malah break ke bawah ya kawan-kawan. Dan dengan volume yang sangat besar sekali kita lihat di sini. Jadi titik ini merupakan titik resisten untuk Bitcoin sekarang, bebarengan dengan yang namanya uptrend ya kawan-kawan. Di sini ada dua support yang kita gabungkan menjadi satu, menjadi sebuah support dan telah terbreak juga. Jadi titik ini merupakan titik resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin ya. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke poinnya. Apakah menurut saya tren metaverse ini sudah selesai? Jawabannya menurut saya belum ya kawan-kawan. Ini baru mulai kawan-kawan, walaupun memang FOMO-nya sudah terlalu tinggi, tetapi saya cukup yakin ya kawan-kawan dalam jangka panjang metaverse akan masih berkuasa ya kawan-kawan. Oke, kita lihat sini di coin market cap, koin-koin metaverse apa yang sudah terbang banyak ya. Kita tahu AXS, Mana, Sen, Engine juga sudah naik, Alice sudah naik cukup banyak. Nah, saya menemukan salah satu koin yang cukup menarik, yaitu adalah koin Blocktopia ataupun kodenya Block ya, BLOK. Jadi koin ini secara market cap ada di bawah koin Racha dan mirip-mirip dengan koin Mbox ya kawan-kawan ataupun Mobox. Yang market capnya sekitar 700 juta ya kawan-kawan, dibandingkan dengan koin-koin yang terkenal seperti Sen dan Mana. Mereka memiliki market cap sekitar 5 miliar hingga 7 miliar dolar. Masih cukup jauh ya kawan-kawan, masih sekitar 10x dari market cap Block yang sekarang. Oh ya, sebelumnya disclaimer ya kawan-kawan, ini bukan ajakan untuk menjual maupun membeli kripto. Dan saya juga hanya hiperbola ya kawan-kawan, sebetulnya saya tidak all in. Saya menaruh banyak uang saya ke koin Blocktopia ini, OTW. Jadi sekarang saya akan mulai mencicil koin Blocktopia ya. Oke, sekarang kita akan menggunakan VPN karena jika kita buka Twitter Blocktopia ini, ada satu artikel dari Binance Academy, yaitu adalah website resmi dari Binance ya. Ya, Blocktopia ini memiliki sekitar 200.000 followers ya, sudah cukup banyak, sudah cukup terkenal. Dan ada trailernya di YouTube ya kawan-kawan, kalian dapat menontonnya, sangat keren sekali. Jadi secara singkat saja kawan-kawan, apa yang membedakan Blocktopia ini dengan Sen maupun Mana. Nah, Blocktopia ini sudah menganut yang namanya VR dan juga AR ya. Jadi jika kita tahu Sandbox lalu Alice, itu kan gamenya masih game PC ya. Tetapi kalau Blocktopia ini sudah menggunakan yang namanya VR maupun AR ataupun Augmented Reality ya. Jadi ini merupakan satu-satunya kripto yang sudah menggunakan AR maupun VR. Sekarang kita akan membuka news. Di sini ada news dari Binance. Untuk membukanya kita harus membuka yang namanya VPN ya kawan-kawan, karena tidak dapat dibuka oleh server Indonesia. Oke, di sini kita lihat judulnya 4 blockchain dan kripto project yang berkaitan dengan metaverse ya. Kita lihat sini merupakan artikel edukasi menurut saya. Kalian dapat baca sendiri ya kawan-kawan. Kita lihat sini yang pertama Sandbox sudah sangat terkenal sekali. Berikutnya ada Mana, sangat terkenal sekali. Berikutnya Engine sudah sangat amat terkenal sekali. Dan kita lihat sini ada Blocktopia tiba-tiba ya kawan-kawan. Kita tahu sendiri bahwa Blocktopia ini belum dapat dibeli di Binance. Tetapi Binance sudah membuat artikel terkait Blocktopia ini. Cukup menarik ya. Nah, kita lihat sini kawan-kawan, VR Metaverse. Jadi sudah menganut namanya VR. Nah, Blocktopia ini juga berjalan di jaringan Polygon ya. Tidak jaringan Ethereum, jadi gas fee-nya cenderung lebih murah dan kecepatan blockchain-nya lebih cepat ya. Ya, intinya mirip-mirip ya kawan-kawan. Jadi Blocktopia ini ntar kita dapat seperti hidup nyata, tetapi ntar kita dapat menyewa lahan di sana, lalu kita dapat bekerja di sana, dapat menghasilkan duit di sana tentunya. Nah, kita lihat sini kawan-kawan, artikel dari Binance menyebutkan bahwa Decentraland dan Sandbox ini menyajikan cara simple untuk menjual real estate ataupun menjual properti, tetapi untuk Blocktopia ini satu langkah lebih maju, yaitu menyewakan properti untuk kegiatan bisnis nantinya di dunia metaverse ya. Oke, berikutnya ini untuk webnya blocktopia.com. Kalian dapat melihat cuplikannya di sini, cukup menarik sekali. Ya, ntar seperti mana kita dapat menjual beli namanya tanah, lalu kita dapat berusaha di metaverse. Oke, berikutnya yang cukup menarik adalah di mana tim dari Blocktopia ini kawan-kawan. Jika kita lihat ada Simon Benson, kita lihat dia sebagai Chief Technology Officer dalam Blocktopia ya. Dan jika kita lihat siapa itu Simon Benson ini, saya membaca artikel, jadi Simon Benson ini merupakan orang di balik
Sony PlayStation yang khusus membuat untuk VR ya. Jadi orang ini adalah orang yang berpengalaman, malah merupakan salah satu pionir dalam pembuatan VR ya kawan-kawan. Kita lihat di sini. Oke, berikutnya untuk media, di sini Jack Paul juga akan meng-giveaway yang namanya lahan di Blocktopia ini seharga $100.000 atau sekitar 1,5 M ya kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan menuju ke chart dari blok ya kawan-kawan ataupun blok USDT baru dapat dibeli di Huobi dan juga di KuCoin. Yang menarik dari Blocktopia adalah di mana Blocktopia belum listing di FTX maupun di Crypto.com maupun di Binance, tapi kayaknya OTW ya kawan-kawan, dan juga belum launch di Coinbase. Jadi baru launch di KuCoin dan juga Huobi. Ya simpel aja untuk chart dari Blocktopia ini cukup menarik karena sudah diskon cukup besar ya kawan-kawan. Jika kita hitung berapa diskonnya dari all time high, diskonnya sebesar 50% hingga 40% ya. Cukup menarik untuk sekarang, tetapi dapat koreksi lebih dalam lagi karena Blocktopia ini sudah pump cukup besar sebetulnya, sekitar 14x ya kawan-kawan. Tetapi memang semua crypto metaverse naik sekitar 10x hingga berapa belas x ya kawan-kawan. Seperti Sandbox naik sekitar 10x lebih. Oke, sekarang titik mana yang merupakan titik pembelian saya untuk koin Blocktopia? Sebetulnya jika lo aman, kalian dapat membelinya jika lo closing di atas garis ini, tetapi terlalu terlambat ya kawan-kawan. Ini merupakan resisten dari koin Blocktopia di sekitar $0,14. Apakah akan membentuk double top? Saya rasa tidak ya kawan-kawan, karena koin metaverse sedang sangat kuat sekali. Untuk pola yang lebih besar lagi, saya menemukan pola yang bernama broadening wedge ya kawan-kawan. Ini merupakan pola kenaikan ya kawan-kawan. Nah, untuk target pembelian saya dari koin Blocktopia ini adalah, mungkin saya akan mencicilnya sekarang. Berikutnya saya akan mencicilnya jika dia menyentuh titik sekitar 0,79 ataupun menyentuh garis support dari sini ya kawan-kawan. Ini merupakan support yang sangat menarik, ataupun menyentuh yang namanya struktur low di sini ya kawan-kawan. Ini merupakan support yang kuat untuk koin Blocktopia di sekitar $0,08. Oke, untuk support berikutnya yang saya pantau juga adalah di sini ya kawan-kawan. Ini merupakan dua support sebelumnya, di sini dan juga di sini. Dan jika nanti Blocktopia reject oleh resisten di sini ya kawan-kawan dan akhirnya dia turun ke bawah lagi, saya menunggu harga di sekitar sini ya kawan-kawan. Saya tidak akan membelinya secara langsung, saya akan mencicil koin Blocktopia ini. Karena rumornya gamenya dapat kita gunakan sekitar pada bulan Maret 2022 nanti. Oke kawan-kawan, sekian saja video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke video saya. Terima kasih ya kawan-kawan.